Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Gultam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qara'a yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir melalui malaikat Jibril, di mana lafal dan maknanya dari Allah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Bagi yang membacanya dipandang dengan nilai suatu ibadah. Hakikat Al-Quran. Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hakikat Al-Quran. Yang pertama, pendapat jumhur ulama Sunni. Mereka berpendapat Al-Quran merupakan kalam Allah yang azali, bukan makhluk dan bersifat qadim. Yang kedua, pendapat kelompok ulama Mu'tazilah, yaitu kalam itu qadim, berarti ada sesuatu yang qadim selain Allah. Kemudian cara dan proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad berlangsung selama 23 tahun. Dimulai pada saat Nabi berkhalwat di Gua Hira pada malam Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 kenabian Nabi Muhammad. Pada masa turunnya Al-Quran berlangsung selama 2 periode. Pertama disebut periode Makkiyah dan yang kedua disebut periode Madaniyah. Al-Quran dalam bahasa Arab terdapat beberapa keistimewaan, yaitu Al-Quran sendiri menyebutnya dengan bahasa Al-Mubin, artinya bahasa yang bisa menjelaskan. Yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak diserap hampir di semua bahasa, termasuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Arab memiliki jumlah perbedaan kata yang lebih banyak dibandingkan dengan bahasa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirunisha. Saya akan menjelaskan Jazirah Arab dan Al-Quran. Pengertian wahyu secara semantik. Wahyu diartikan sebagai isyarat yang cepat. Hal ini dapat terjadi melalui pembicaraan berupa rumus atau lambang, suara, isyarat, dan gestur tubuh. Menurut Manhaj Hattan, di dalam Al-Quran, wahyu digunakan dalam beberapa pengertian. 1. Ilham kepada manusia. 2. Ilham kepada binatang. 3. Isyarat cepat melalui rumus dan kode. 4. Bisukan dan tipu daya setan untuk menjadikan buruk kelihatan indah. 5. Perintah yang disampaikan Allah kepada malaikat untuk dikerjakan. Sedangkan makna terminologi, wahyu diartikan pengetahuan yang didapati seseorang di dalam dirinya, serta diyakini bahwa pengetahuan itu datang dari Allah, baik melalui perantara dengan suara atau tanpa suara maupun tanpa perantara. Al-Quran sebagai kalam Allah tidak diragukan lagi kebenarannya. Tidak ada satupun ulama yang membantah tentang eksistensinya. Al-Quran sepenuhnya berasal dari Tuhan dan tidak sedikit pun ada kontribusi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah mengancam Nabi Muhammad apabila beliau mengada-ngada dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan prinsip dasar dari seluruh ajaran syariat Islam. Kata ulumul Quran terdiri dari kata ulum dan Quran. Ulum diartikan ilmu-ilmu merupakan jamak dari kata ilmun, sedangkan Al-Quran diartikan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya sebagai ibadah diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari permulaan surah Al-Fatihah sampai akhir surah An-Nas. Sedangkan kata ulumul Quran secara terminologi diartikan dengan makna yang beragam oleh ulama dengan substansi makna yang sama. Menurut Al-Katan Ulumul Quran, ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari aspek ashab an-nuzul, kodifikasi, dan tertib penulisan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Mulyana Birusubakti, NIM 0801203302. Saya akan menjelaskan kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan dalam keyakinan umat muslim. Secara sederhana, kata mukjizat diartikan dengan sesuatu yang melemahkan atau sesuatu yang membuat pihak lain bungkam dan membuat pihak lain mati kutu menghadapinya. Bahkan, ada ulama yang menyatakan bahwa kata mukjizat adalah kata superlatif dari kata mukjiz, yang berarti sangat melemahkan, sangat membuat bungkam, membuat pihak lain sama sekali tidak berdaya untuk menghadapinya. Mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat indrawi atau hisyah. Mukjizat jenis ini diderifikasikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik yang mengisyaratkan adanya kesaktian seorang nabi. Secara umum,
Dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa, dapat membelah lautan. Mukjizat Nabi Daud dapat melunakkan besi, serta mukjizat Nabi lainnya. B. Mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual yang rasional. Dalam kasus Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad atau umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dan oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bias abadi sampai hari kiamat. Adanya tiga aspek kemukjizatan yang tergantung di dalam Al-Quran, yaitu 1. Kemukjizatan bahasa, 2. Kemukjizatan ilmiah, 3. Kemukjizatan tasyriyah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawaddah. Saya akan menjelaskan tentang munasabah. Kata munasabah secara etimologi berarti al-muqarrabah, al-musyakkalah, dan al-muwaffaqah, yang artinya kedekatan, keserupaan, dan kecocokan. Menurut Al-Bikayi, 9 munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik disusunnya atau urutan bagian-bagian Al-Quran, baik dengan ayat atau surat dengan surat. Pembagian munasabah. Munasabah ayat dengan ayat dalam satu surah. Ada 2 pokok persoalan. Yang pertama, ayat dengan ayat kelihatan jelas. Dapat dilihat dari ayat diperantarai dengan huruf ataf. Kedua, antara ayat dengan ayat yang lainnya tidak terlihat jelas. Kedua, munasabah antara satu surah dengan surah yang lainnya. Munasabah yang terjadi bisa saja sifatnya berkesesuaian, bertentangan, dan sebab akibat. Yang ketiga, munasabah antara awal ayat dengan akhir ayat dalam satu surah. Konsekuensinya adalah Al-Quran memiliki keunikan terjadi jika dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Ada 2 urgensi munasabah, yaitu 1. Dari sisi balagha. Hubungan antara ayat dengan ayat menjadi keutuhan yang indah dalam kata bahasa Arab. Yang kedua, memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sopina Pane, NIM 0801202295. Saya di sini akan menjelaskan tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, tafsir. Tafsir secara etimologi berasal dari fassara yufashiru tafsiran, yang artinya penjelas dan keterangan. Yang kedua, takwil. Takwil secara bahasa berasal dari kata Allah yu'awlu takwilan, yang artinya memalingkan satu lafaz dari makna lahirnya ke makna yang dikandungnya. Yang ketiga, terjemah. Terjemah secara bahasa artinya salinan dari satu bahasa ke bahasa lain. Secara terminologi, terjemah diartikan menukilkan Al-Quran dari bahasa lain kecuali bahasa Arab. Terjemah terbagi 2, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Perbedaan tafsir dengan takwil. Yang pertama, tafsir sifatnya lebih umum dari takwil. Tafsir diperuntukkan kepada kitab Allah dan lainnya, sedangkan takwil hanya khusus kepada kitab Allah. Yang kedua, tafsir menerangkan maksud yang ada pada lafaz, sedangkan takwil menerangkan maksud yang ada pada maknanya. Yang ketiga, takwil diartikan dari makna yang kuat ke makna yang kurang kuat, sedangkan tafsir menjelaskan suatu makna yang berdasarkan makna yang kuat. Perbedaan tafsir dengan terjemah yaitu 1. Tafsir menjelaskan sesuatu maksud yang sulit dipahami, sedangkan terjemah menjelaskan makna dari suatu bahasa yang tidak dikuasai. Yang kedua, pada terjemah terjadi persalinan bahasa, sedangkan tafsir selalu memberikan keterkaitan terhadap bahasa asalnya. Yang ketiga, terjemah mengandung tuntutan dipenuhi semua makna dikehendaki oleh bahasa pertama, sedangkan tafsir pokok perhatiannya hanya tercapai penjelasan yang baik secara global dan terperinci. Metode penafsiran Al-Quran ada 4, yaitu 1. Al-Tafsir Al-Tahlili, kedua tafsir Al-Ijmali, yang ketiga tafsir Al-Muqarririn, yang keempat tafsir Al-Maudu'i. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.